menimba ilmu di Hungaria ya Mas ya, untuk pendidikan S2 dengan jurusan European Trade and Investment Law ya Mas ya. European and Trade International European and Trade Law. Hukum. Oke. Beliau juga merupakan lulusan sarjana dari Universitas Jambi dan predikat sebagai lulusan summa cum laude. Dan lebih kerennya lagi nih, beliau juga punya segudang pengalaman di berbagai tingkat organisasi dan akademik, seperti pernah menjadi wakil kampus dalam mewakili kampus saat S1 dalam kompetisi debat nasional, kemudian juga ikut serta dalam beberapa proyek penelitian, dan juga memimpin sebuah organisasi mahasiswa di universitas sebelumnya, Mas ya. Iya, Mawapres juga. Lebih dari itu juga nih, Hai Komrad, Mas Bin ini juga memiliki beberapa pengalaman, segudang pengalaman sebagai banker di beberapa perusahaan perbankan terkemuka. Seperti pernah menjabat sebagai relationship officer di Bank OCBC di Jakarta selama kurang lebih 2 tahun, kemudian juga pernah menjabat sebagai Research Relationship Manager di Bank DBS Indonesia di Jakarta, dan juga beliau juga pernah menjabat nih sebagai Relationship Manager di Emirates Islamic Bank PGSC, lebih tepatnya di Dubai, Uni Emirates Arab, kurang lebih selama 5 tahun ya Mas ya? Ya. Oke, coba bayangin, keren banget kan Mas Bir ini dengan pengalaman sebanyak itu, kebayang nggak CV-nya seberapa halaman? Oke, daripada lama-lama, mending kita kenal langsung with our speaker, yaitu Mas Beni Saputra. Mungkin ada beberapa kalimat perkenalan dari Mas Beni, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Selamat siang kau dari Hungaria, karena kamu lihat mataharinya masih bersinar di luar di sini. Jadi ya, nama saya Beni Saputra. Saya pengalaman saya mungkin kurang lebih, karena CV-nya itu belum terlalu update sebenarnya. Selama 10 tahun di perbankan. Jadi mulai dari Bank OCBC, DBS, dan 5 tahun saya di Dubai. Di tahun 2020 saya memutuskan untuk retired dalam artian take a break dari 10 tahun. Jadi melanjutkan kuliah sekarang di Hungari dengan fokus tadi International and European International and Investment Law, focusing di investment law gitu kan. Expertise-nya mungkin di bidang compliance, trade finance, corporate banking, dan investment law, mungkin seperti itu. Mungkin kita bisa mulai, Haikal, atau gimana? Oke, mulai mungkin Minhi bisa dibantu dengan share screen slide-nya untuk pemaparan materi. Oke, jadi mungkin hari ini kita membayangkan kalau di Indonesia itu lagi minggu malam tuh agak santai-santai sebenarnya. Ini kita berbahas masalah yang sangat serius. Nggak apa-apa ya, sambil belajar ya. Jadi kita belajar dan minimal kita tahu tentang sesuatu yang baru itu bagus gitu kan. Minimal kita tahu kalau orang ngomong itu nanti di luar atau di bidang kuliah atau sama profesor kita di kampus, kita udah minimal ada briefly common knowledge-nya dulu gitu kan. Jadi hari ini malam ini kita akan bahas masalah SWIFT, karena seperti yang teman-teman semua atau adik-adik sekalian ketahui bahwa telah ada eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina di perbatasan karena berbagai macam situasi politik. Cuman hari ini kita tidak bahas masalah politiknya,
Saya tidak mau terjebak di wacana pro Rusia atau pro Ukraine gitu kan, karena saya punya banyak teman di kedua negara tersebut gitu kan. Dan percayalah bahwa tidak semua orang itu mendukung perang, dan tidak semua orang itu rela mati demi kegagalan politik diplomasi pemerintahannya gitu kan. Jadi itu yang harus dicatat. Kita hari ini akan bahas masalah SWIFT. Apa itu sih SWIFT? SWIFT itu kan setelah Rusia menyerang Ukraine, negara-negara Barat itu telah mengimpose, bahasa Indonesia-nya mengimpose itu menerapkan kali ya, mengimpose sanctions, sanksi kepada Rusia, menekan Rusia agar step down gitu loh, step down, dan agar Rusia itu bahasanya itu mencoba disrupsi ekonomi dan sebagainya, agar Rusia itu tidak berhentilah menyerang Ukraine dengan kondisinya seperti itu gitu. Dan salah satu sanksinya itu adalah sanksi remove atau menghilangkan Rusia dari salah satu hal yang kita panggil SWIFT. Bagaimana, apakah itu begitu penting sehingga SWIFT ini tiba-tiba menjadi topik yang menjadi topik yang harus kita bahas, karena ternyata SWIFT itu memegang peranan penting bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba ke next slide. Oke. Ini nggak muncul itunya, ke situ dulu kali ya. Nah, dia terakhir. Kapan dia terakhir tuh? Arif tuh. Bisa dimunculkan SWIFT-nya dulu, Wira. Second slide. Enggak, slide sebelumnya. Cuma di sini ada, bisa munculin nggak ini hurufnya di situ. Di escape aja, escape sebentar. Oh ya, ini nggak muncul tadi ya. Oke. Nggak apa-apa, nanti kita ke ini slide show lagi. Cuma ini yang ingin saya, karena menurut Wira tadi ada sekitar 143 students di sini yang join, itu sangat luar biasa ya partisipasinya. Bagi teman-teman sekalian, sebelum kita bahas masalah jauh ke masalah Rusianya dan bagaimana sanksi itu, kan? Bagaimana efeknya ke Rusia, kita harus tahu dulu nih, SWIFT itu benda apa sih gitu kan? Benda atau hal apa yang membuat ini menjadi begitu penting gitu. Jadi SWIFT itu adalah singkatan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Jadi SWIFT, SWIFT. Society for Worldwide artinya itu adalah bentuknya adalah cooperation society. Cooperation society itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih ke arah, mungkin contohnya adalah itu adalah koperasi kali ya. Cuma koperasi, bukan koperasi lazim di kita. Koperasi cuma anggotanya adalah negara, bank-bank di negara. Jadi SWIFT itu adalah salah satu entitas yang headquarter-nya itu di Belgium, dan mereka itu adalah sebuah koperasi asosiasi dari seluruh anggota yang sistem keanggotaannya adalah sukarela. Dan dengan ada annual payment. Jadi dengan tujuan untuk memperlancar transfer uang di kalangan anggotanya gitu. Jadi SWIFT ini didirikan di tanggal 3 Mei 1973. Jadi sejarahnya SWIFT ini sebenarnya adalah, kalau kita ingat sebelum tahun 1973 itu, komunikasi antar bank, jadi ini nanti dulu ke situnya deh. Kamu tahu nggak kalau SWIFT itu sebenarnya adalah bank to bank komunikasi gitu kan? Komunikasi antar bank di Indonesia misalnya dengan BCA, komunikasi mengirim uang ke Hungari ke saya. Nah, mereka nggak bisa langsung transfer karena beda negara, beda jurisdiksi, beda hukum. Jadi harus ada apa di tengah-tengahnya. Kalau kedua Indonesia dan Hungari ini ada anggota SWIFT, maka bisa ditransfer pesannya langsung masuk gitu. Jadi ini mempermudah transfer uangnya. Gitu. Jadi dari BCA kirim ke Hungari itu bisa cepat.
10 menit bisa sampai gitu. Pendeknya seperti itu. Jadi ini SWIFT ini adalah proses transfer antar bank to bank, dan itu harus cross border, harus beda negara. Kalau kita satu negara transfer dari Jakarta ke Bogor, ya nggak usah pakai SWIFT gitu kan, karena bisa langsung transfer pakai GoPay aja udah langsung masuk gitu. Jadi nggak usah pakai SWIFT kalau dalam satu negara. Kalau dalam beda negara harus pakai SWIFT karena udah beda juridiksinya gitu kan. Nah, sejarahnya SWIFT ini, jadi di tahun sebelum 1973 itu antar bank itu komunikasinya itu dengan menggunakan telex namanya. Jadi telex itu semacam, kamu bisa membayangkan kayak semacam telegram, ada kodenya gitu ditulis, dan itu tulisan manual, dikirim antar bank sini, antar bank Indonesia ke bank US, itu pakai telex namanya. Nah, telex itu masih manual. Jadi harus ada ditulis pakai tangan, harus di print out, dan itu harus ada tinggi sekali potensi human error-nya kan. Jadi mereka antar bank to bank itu kadang-kadang membutuhkan waktunya sangat lama. Karena apa? Satu, dia butuh validasi, butuh recheck lagi gitu kan, agar semua itu valid, karena dia mentransfer uang. Orang transfer uang ke luar negeri itu pasti agak gede. Nggak mungkin kamu transfer uang 1 juta misalnya ke luar negeri kan, mungkin terlalu dikit mungkin ya, nggak pantas sama fee-nya gitu. Jadi tapi ada ketakutan saat itu kan, karena telex itu adalah buatan Amerika, dimonopoli sama Amerika. Jadi ada ketakutan sendiri di antara European countries, orang-orang Eropa itu merasa bahwa monopoli US itu terlalu besar di bidang telekomunikasi antar bank itu. Jadi mereka memutuskan untuk membuat SWIFT, mendirikan SWIFT. Jadi tahun 1977 setelah didirikan, sending pertama SWIFT itu dikirimkan. Artinya message dalam bentuk SWIFT itu dikirimkan pertama kali tahun 1977 setelah didirikan. Jadi pengertiannya adalah SWIFT itu apa? Dalam singkatnya, SWIFT itu adalah komunikasi. Ya, SWIFT itu adalah komunikasi, itu aja. Jadi kamu kirim uang antar bank Indonesia dengan bank Amerika itu ada teks. Jadi simpelnya kayak gitu. Itu adalah semacam teks. Oke, dan apa namanya SWIFT itu juga itu bentuknya adalah perusahaan cuma asosiasi, koperasi asosiasi, dengan tujuan mempermudah membernya untuk mempermudah member dalam mengirimkan uang dan segala macam. Pusatnya di La Hulpe, itu kota yang sangat bagus sekali. Jadi mudah-mudahan salah satu dari kalian nanti bisa berkunjung ke situ. Amin. Itu di Belgium, ya, itu bagus sekali. Saya pernah ke situ. Itu kota yang indah banget gitu. Dan itu headquarternya di situ. Membernya itu ada siapa aja? Ada 11.000 member global. Jadi anggota SWIFT itu, kenapa ini berkorelasi dengan hubungan internasional? Karena membernya SWIFT itu adalah bank, sebenarnya adalah bank, bukan negara, tapi bank. Tapi bank itu kan berada di satu negara, berbeda-beda negara. Nah, BCA itu anggota SWIFT, BRI itu anggota SWIFT, BNI itu juga anggota SWIFT. BTPN, BTN, Sinarmas, semua bank di Indonesia itu sepengetahuan saya adalah anggota SWIFT. Cuma mereka kan ada di Indonesia. Jadi Indonesia adalah Indonesia termasuk bagian dari SWIFT. Maka kamu pernah nggak mengalami kalau kamu punya pengalaman mentransfer uang ke luar negeri misalnya, pasti ditanyain SWIFT code-nya apa sih gitu? Kode SWIFT-nya apa? Ya nggak? Karena kode SWIFT itu ternyata, kalau kamu mungkin kuliah di Malaysia aja, kayak si Haikal kan kuliah di Malaysia. Sekali mungkin dia kirim ke Indonesia atau dari Indonesia kirim ke dia, itu pakai SWIFT kode. SWIFT kode itu memuat apa? Satu, kode negara. Kode kotanya juga. Kode negara, kode kota, kode banknya, dan terakhir itu kode cabangnya malah. Sampai sedetail itu gitu kan. Itu sebenarnya SWIFT itu ada kayak kode pos. Jadi saya kirim uang ke Haikal, itu dengan SWIFT code itu langsung nyampe. Kenapa? Haikal langsung, karena Haikal sudah kirim ke saya kode posnya. Gitu. Nah, jadi
SWIFT ini juga didirikan oleh 25 member board dan organisasinya juga diawasi oleh G10 Central Bank. Mungkin kalau kamu tahu G10 Central Bank itu adalah bank-bank dengan pengaruh tinggi di Indonesia, misalnya kayak negara Prancis, UK, United States, Belgium, Kanada, Italia, Netherlands, kan, Sweden, dan Jerman, 10 negara plus Jepang dari Asia. Itu. Nah, kalau kita bahas Mas SWIFT karena dia ada entitas, jadi dia berada di Belgium. Jadi secara yurisdiksi dia harus patuh pada hukum yang berada di Belgia. Jadi dia, kenapa saya harus kasih tahu ini? Karena ini kan akan sampai ke sanksi. Kenapa Rusia bisa kena sanksi? Jadi saya kasih tahu dulu, kalau SWIFT ini adalah dia harus mematuhi aturan hukum Belgia dan Eropa, bukan hukum US, karena dia tidak ada US, ya enggak. Jadi dia ada di Belgia, jadi dia harus mematuhi hukum Belgium. Oke, next slide, Wira. Ini secara ini singkat aja seperti saya bilang tadi. Kalau kamu SWIFT itu apa sih? Kenapa dia benar bisa harus kirim uang harus pakai SWIFT? Karena SWIFT itu cepat. SWIFT itu juga transparan. Fees-nya berapa? Kamu kenanya. Traceable. Misalnya uang kamu nyangkut di mana nih? Kok belum nyampe? Saya kirim uang ke Haikal ke Malaysia, belum nyampe juga $10.000 gitu kan? Terus Haikal nanya kemana nih uang gue gitu kan? Jadi Haikal bisa nanya ke Bank Malaysia buat nge-trace-nya, bisa. Maksudnya itu bisa traceable gitu kan. Terus juga kalau saya kirim uang ke Haikal $10.000, Haikal bakal terimanya $10.000. Nggak ada potong-potongan. Kalau zaman dulu banyak potongannya gitu kan. Ada potongan bank awal, BCA motong 5.000, nanti bank tengahnya juga motong 25.000, ujung-ujungnya dari 10.000 yang saya kirim ke Haikal cuma terima $9.000, 1.000-nya udah dikurangin gitu kan. Jadi SWIFT ini dia memetakan, dia membantu proses pengiriman dari saya ke Haikal. Jadi uangnya dan saya kirim uang ke Haikal itu tidak bisa langsung. Karena apa? Karena dari Hungari ke Malaysia itu tidak ada koneksi secara yurisdiksi. Jadi harus ada intermediate bank namanya, bank tengah. Bank tengah itu jadi BCA. Kalau saya dari Indonesia mau kirim uang ke Haikal di Malaysia, saya kirim di BCA. Saya datang ke BCA, Mas tolong kirim $5.000 ke Haikal. Dari BCA dia tidak langsung ke banknya Haikal. Bank Malaysia itu misalnya Maybank misalnya kan. Ya, misal di Maybank. Terus BCA tidak bisa langsung kirim ke Maybank. Karena dia harus kirim kemana dulu? Intermediate bank. Intermediate banknya siapa? Ternyata intermediate bank Citibank misalnya. Jadi dari BCA dia ke Citibank. Dari Citibank dia baru ke Haikal, ke Maybank. Dan proses pengiriman ini itu memakai SWIFT namanya. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa SWIFT itu ada pesan teks, pesan telex gitu kan. Jadi itu bukan kayak SWIFT itu bukan seseorang yang mengirimkan uang, bukan juga seseorang yang menerima uang. Itu bank. SWIFT itu ada pesannya, telexnya, kodenya. Nah, itu harus dipahami dulu. Jadi SWIFT itu kodenya, pesannya, bukan banknya. Ya. Banknya beda. Next slide, Wira. Oke, jadi SWIFT itu anggotanya siapa aja sih? Selain karena kita sebutnya selalu bank kan. Jadi SWIFT itu banyak sebenarnya. SWIFT itu anggotanya itu bisa perusahaan asuransi, bisa bank, bisa Bursa Efek Indonesia misalnya. Bisa juga perusahaan-perusahaan brokers, securities. Jadi kalau kamu orang yang sudah mulai investasi di Indonesia di Bibit, tidak dipromosi ya, maksudnya di stok Indonesia sekarang lagi hype kan, lagi hype di Indonesia stock market anak-anak mudanya. Nah maksud saya itu juga mereka juga bagian dari SWIFT. Karena apa? Kamu transfer uang di Bibit atau di Stockbit itu langsung masuk itu juga memakai SWIFT, pakai kode.
pakai pesan kan. Nah, itu maksudnya itu anggotanya itu bisa banyak, tidak hanya bank gitu. Oke, next slide, Wira. Nah, sekarang kita masuk ke sanctionnya, ke Rusia tadi ya. Karena kita malam ini kita bahas masalah Rusia. Jadi kalau SWIFT tadi adalah kode, dan itu penting, dan itu adalah bagian penting untuk proses transfer. Jadi bagaimana Rusia itu bagaimana efeknya terhadap Rusia gitu kan, proses ini jika mereka itu disingkirkan dari sini gitu. Ini kelihatannya kompleks ya, kelihatannya kompleks ya, nggak usah dibaca, kamu bakal pusing. Ini malam minggu malam kamu harus baca ini. Ini saya ambil karena ini sebenarnya detail banget. Jadi intinya gini, mudahnya gini. Kamu tahu kalau Rusia itu kan banyak pebisnis. Mereka itu juga jual banyak hal, ekspor impor, ya enggak sih? Mereka itu juga jual gas ke negara-negara Eropa, ke negara-negara lain. Mereka itu juga jual produk-produknya, misalnya kan produk-produknya ya cheese, keju, atau roti, biskuit, gandum yang juga ke Indonesia, misalnya kan daging babi, ya daging babi juga masuk karena mereka bagian ekspor mereka, misalnya kan apalagi banyak hal produk-produk mereka itu yang dijual ke luar negeri. Dan mereka juga ngimpor produk Indonesia, misalnya kayu. Indonesia kok ini terus ya kayu gitu ya. Apalagi misalnya di Indonesia itu ya produk-produk Indonesia lah yang banyak juga yang masuk ke Rusia. Nah, produknya sih tidak ada masalah, ekspor impor berjalan. Pembayarannya akan jadi masalah. Jadi kalau saya ekspor something dari Rusia, paymentnya bingung nih, karena apa? Rusia itu di remove dari SWIFT gitu kan, dia disingkirkan dari SWIFT. Jadi Rusia itu tidak punya sistem pembayaran yang bisa saya transfer. Kalau saya bisa transfer uang ke Haikal dengan begitu mudahnya gitu kan, satu hari bisa 10 menit masuk dengan SWIFT ini, tapi tanpa SWIFT, Rusia akan mengalami banyak disrupsi, ya kan? Gangguan dalam hal melakukan bisnis. Kenapa? Bisnisnya terkendala. Karena apa? Paymentnya bakal pasti terkendala. Bakal pusing mereka nyari paymentnya. Oh gimana ini? Apa saya jual gas? Bayarnya mereka gimana ya? Masa bawa cash gitu kan ke Moskow? Kan nggak mungkin, ya nggak sih? Bawa cash ke Moskow gaya-gaya mafia gitu kan? Atau apa namanya? Kirim apa itu nggak bisa. Jadi mereka tuh bakal, of course mereka bakal terdirupsi gitu ya. Jadi overall simple untuk chart ini yang saya ingin sampaikan adalah Rusia itu akan mengalami disrupsi dalam hal pembayaran bisnis terutama. Ya, pembayaran bisnis terutama. Karena apa? Ketika mereka dirimu dari sistem SWIFT yang membernya itu ada global dan mereka harus sendirian, nggak hanya sendirian, ada Iran juga nanti kita bahas. Ada Rusia, Iran, ada juga Venezuela. Nah, itu mereka itu nanti bakal terdisrupsi, terganggu pembayaran bisnisnya, dan itu akan mengganggu ekonominya secara keseluruhan. Mengapa sih negara-negara Barat ingin menerapkan SWIFT ini, menyikat Rusia dari SWIFT ini? Pertama, mereka ingin membuat agar situasi ekonomi di Rusia itu instabil, tidak stabil. Karena ketika pembayaran terganggu, ekonomi nggak jalan, maka situasi politiknya juga tidak akan terganggu juga kan. Nah, kalau situasi politik mereka mulai terganggu, orang-orang udah mulai marah. Marahnya ke siapa? Marahnya ke Presiden Putin. Nah, mereka itu pengen orang-orang Rusia itu turun ke jalan gitu loh. Turun ke jalan, demoin Presiden Putin agar ini nih gara-gara lu nih nggak mikir gitu kan, nggak mikir langsung YOLO aja tanggal 24 Februari kemarin langsung serang aja gitu kan. Nah ini nih akibatnya nih gitu kan. Lu lihat nggak? Mereka tuh pengen masyarakatnya marah, terjun ke jalan dan menyingkirkan Presiden Putin gitu. Itu tujuan utamanya gitu. Oke, next slide please. Oke, ini ini chart lagi gitu ya. Malam-malam kita bahas chart. Jadi Rusia itu sebelum di remove dari SWIFT, kamu bisa lihat yang garis orange itu karena saya bilang tadi SWIFT itu kan message kan, pesan. Sebanyak itulah pesan Rusia sendirian ya.
Rusia sendirian itu banyak, hampir 28 juta pesan dari tahun 2012 sampai 2020. Berarti banyak banget, mereka tuh pemakai SWIFT terbanyak karena Rusia adalah negara ekonomi nomor 12 terbesar di dunia. Jadi otomatis sistem payment-nya juga banyak. Kalau sistem payment-nya banyak, maka Swift message-nya ke luar negeri, payment menerima dan mengirimkan uang juga banyak. Nah, ini makanya mereka gede. Next slide, please. Nah, ini karena saya bilang tadi kan kalau Swift itu kan ada koperasi yang yang berpusat di Belgia. Jadi mereka mematuhi hukum Belgia dan Uni Eropa. Ya kan? Nah, ketika tanggal 24 Februari Rusia menyerang Ukraina, malamnya para petinggi Uni Eropa itu berkumpul dan mereka langsung merilis namanya Council Regulations. Council Regulation itu adalah instruksi kepada semua entitas hukum yang berada di wilayah Uni Eropa untuk segera dipatuhi. Nah, ada dua yang mereka kirimkan malam itu. Pertama adalah Council Regulation nomor 234 tahun 2002 yang dirilis 1 Maret kemarin. Apa isinya? Isinya itu disconnected 7 designated Russian entities and their designated Russian-based subsidiaries from the SWIFT network on 12 March 2022. Jadi, intinya ada 7 bank yang akan di-remove, 7 bank dari Rusia yang bakal di-remove dari SWIFT, organisasi SWIFT atau jaringan SWIFT. Masalahnya adalah ini ada 7 bank kan di-remove kan. Ada bank, itu banknya saya sebutkan di situ. Susah nyebutnya ya. Masih nyebutnya nama. Dari 7 bank itu, kamu tahu kalau di Rusia itu ada 330 bank. Dan hanya 7 bank yang sanksi. 7 bank ini bayangkan kayak gini. Indonesia aja ada berapa bank? Mungkin lebih dari 110 bank operasi di Indonesia. Yang disanksi adalah BPR-nya, bukan BCA, bukan BRI, kan? Bukan BNI, bukan BTPN. Yang disanksi itu BPR kecil. Biar ada semacam European Council nih ngasih sanksi ke Rusia gitu kan gara-gara perang. Bank ini ada bank-bank kecil sebenarnya, nggak ada efek. Kenapa bank ini nggak ada efek? Karena bank-bank ini tidak berpengaruh langsung terhadap ekonomi Rusia. Seperti saya bilang tadi kan ada 330 bank di Rusia, 7 bank kena sanksi. Lah kalau cuma 7 bank, saya pakai bank lain dong untuk transfer, ya nggak sih? Yang di luar dari 7 ini. Salah satunya, mengapa mereka hanya 7 bank ini? Salah satunya adalah Jerman. Jerman itu kan trading partnernya Rusia. Trading partnernya Rusia, European Union overall itu masih mensuplai gas dari Rusia itu, dan itu banyak banget. Gas di rumah ini, di flat saya ini dari Rusia nih, makanya masih hangat nih. Ini masih hangat gara-gara gas Rusia nih, ada pipanya kan. Nah, mas saya, karena mereka tuh mikir kalau disanksi semua bank-bank Rusia ini, yang bakal kena adalah mereka sendiri, bakal backfire. Kenapa? Nah, mereka nggak bisa bayar gasnya dong. Kalau gas nggak bayar, gasnya dihentikan, nggak disuplai lagi gitu kan. Nah, maka mereka berpikirnya seperti itu. Tidak semua banknya mereka kena sanksi. Yang kedua, Council Regulation dari EU itu terkait masalah Belarus. Kamu tahu kan kalau Belarus itu dan Rusia itu partners in life lah gitu ya. Belarus aja kan artinya kan kalau saya punya teman di Belarus saya tanya Belarus apa sih artinya? Ternyata arti Belarus itu white Russian. Jadi kamu bisa bayangkan white Russian-nya aja udah white kan. Ini Belarus itu white Russian, udah white tambah white lagi nih. Jadi mereka itu udah jadi kalau kamu bayangkan Belarus sama Rusia itu kayak dua bangsa, dua negara satu bangsa, itu mereka sebut. Jadi
oleh European Union mereka juga dikasih sanksi karena mereka juga membantu karena kalau kamu cek di peta itu Ukraina itu juga punya border dengan Belarus. Jadi tank-tanknya itu boleh lewat gitu loh. Tank-tanknya boleh lewat. Jadi dikategorikan kalau Belarus itu termasuk yang membantu dan membantu perang, membantu Rusia dalam perang gitu loh. Jadi mereka juga kena. Cuma 3 bank sih, nggak dan itu nggak ngefek sebenarnya karena Belarus itu sebelum perang pun mereka juga sudah banyak hal yang mereka siapin gitu kan. Oke, next slide please. Ini muncul nggak nih ininya merek kata-katanya? Oke, jadi apa sih efeknya kalau Rusia itu di-ban dari SWIFT gitu kan? Ya, seperti yang saya bilang tadi, mereka punya difficult untuk ekspor impor, bisnisnya bakal terganggu. Kenapa? Payment-nya terdistrupsi, terganggu. Kalau payment-nya terganggu, otomatis bisnisnya juga terganggu kan. Nah, makanya saya bilang kalau SWIFT ini penting dalam proses bisnis sebenarnya. Maaf ya, minum bentar. Jadi bisnisnya terganggu. Yang kedua adalah kalau kamu lihat berita, banyak turis Rusia itu di Bali, Thailand, di mana lagi mereka? Di Turki mereka banyak itu biasanya. Mereka tuh suka negara-negara yang agak panas-panas gitu kan. Mereka jarang kena matahari soalnya. Mereka sekarang yang ada di Bali, di Thailand itu tidak memiliki mengalami kendala membayar. Mereka bukan mereka nggak punya duit, mereka punya duit. Cuma masalahnya mereka nggak bisa pakai kartunya. Kenapa? Mastercard, Visa card itu kan kalau mau pakai internasional kan harus ada simbol masternya kan, atau Visa cardnya. Gitu kan, bukan Garuda belum ya, Garuda hanya untuk Indonesia. Kalau mereka di-ban dari SWIFT, Mastercard-nya nggak bisa dipakai. Visa card-nya juga nggak bisa dipakai. Maka mereka jadi terlantar. Di Thailand tuh banyak jadi berita tuh. Sekarang aja jadi berita. Makanya pemerintah Thailand itu membantu mereka gitu loh. Untuk menemukan solusi bagaimana cara mereka membayar hotel, belanja, makan gitu-gitu. Jadi itu bakal dan itu memang disengajain. Businessman juga ya terganggu lah ya karena apa namanya ekspor impor tadi. Students, nah student ini juga jadi masalah karena salah satunya misalnya banyak students dari Indonesia itu yang lagi belajar di Rusia kan, yang nggak dapat scholarship itu loh, yang belajar sendiri kayak saya itu belajar sendiri, datang ke negara sendiri gitu kan, jadi finance sendiri. Jadi mereka kan biasa transfer sama orang tua kan. Nah kalau nggak ada SWIFT, gimana cara-cara orang tua yang di Indonesia transfer uang ke Rusia? Nggak ada alternatif lain. Ada alternatifnya, saya kasih tahu. Ada di bagian akhir nanti. Cuma masalahnya sekarang mengalami kendala ini. Tidak seperti normal biasanya. Jadi kamu nggak bisa simply datang ke BCA, BRI, datang minta transfer duit ini ke Rusia. Nggak bisa lagi karena mereka nggak ada di SWIFT. Misalnya kan. Terus yang ketiga, slowing transfer money abroad. Oke, itu make sense ya. Karena SWIFT-nya udah kena kan, berarti mereka udah nggak bisa transfer duit lagi. Ada, bisa pakai. Cuma bakal slow. Yang seharusnya bisa sehari maksimal selesai, harus makan 3-4 hari misalnya kan. 3-4 hari itu lebih, dan itu lama banget. Kalau bisnis kan nggak bisa kayak gitu kan, harus cepat gitu kan. Dan yang keempat itu short term. Dalam short term itu mereka bakal mengalami kendala ekonomi, politik, dan social instability. Jadi keadaan di Rusia sekarang, saya diskusi sama teman di Rusia kan, di Moskow kebetulan dia tinggal. Dia bilang orang-orang pada takut karena ban di SWIFT ini, jadi mereka ngantri di ATM mau cairin duit gitu loh. Karena mereka takut duitnya itu bakal hilang. Enggak, karena itu sebagai social instability doang sebenarnya. Enggak hilang, enggak, cuma ada di situ, cuma nggak bisa dipakai ke luar negeri. Jadi mereka tuh ngantri gitu, cairin duit semuanya, nyimpan duitnya di rumah gitu. Dan yang juga kamu tahu kan mata uang Rusia kan rubel ya. Dan nilai rubel itu dibanding dengan dolar itu jatuh gitu kan, karena ini itulah kenapa Putin kemarin 2 hari yang lalu ngomong di video di konferensi itu, kalau Uni Eropa mau gas kita tetap supply katanya berdasarkan kontrak, karena mereka udah ada kontraknya nih sebelum perang, kita akan tetap cuma katanya bayarnya pakai rubel. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menstabilkan mata uang mereka.
Kenapa? Karena kalau banyak pemakai dolar atau pemakai euro, nilai ruble makin turun. Kondisi perang seperti ini membuat kebutuhan terhadap ruble itu dikit. Kalau kebutuhan dikit, maka demand-nya dikit. Ya nggak sih? Kalau demand-nya dikit, maka harganya bakal turun. Nah gitu. Jadi logiknya currency sama. Karena demand-nya turun, demand terhadap rubelnya turun, maka nilainya juga turun. Karena seperti itu. Jadi sebenarnya sekarang good time, not good time. Gimana ngomongnya? Kalau kamu jalan-jalan ke Rusia, kan bagus banget karena uangnya itu kita berasa lebih kaya sebenarnya kan. Karena bisa beli apa aja yang terasa murah perasaan kita ya. Karena mata uangnya lagi jatuh gitu. Sama kayak Turki. Kalau kamu jalan-jalan sekarang ke Turki itu mata uangnya juga lagi jatuh. Nah, itu kamu berasa kaya itu. Jalan-jalan ke Turki. Jadi itu tadi tujuan ban Rusia dari SWIFT ini sebenarnya untuk mendisrupsi situasi politik mereka agar masyarakatnya menjadi suffering, menderita. Ya, ketika masyarakatnya menderita, mereka marah. Kalau mereka marah ke siapa? Ke Presiden Putin kan. Jadi kalau mereka marah ke Presiden Putin, mereka demo yang turunin siapa? Turunin Presiden Putin. Itu tujuannya. Cuma kamu harus tahu, Rusia itu pintar. Putin itu pintar banget, sumpah. Dia tuh paham geopolitik, menguasai geopolitik, dia menguasai politik taktis. Dia tuh mantan intelijen, dia menguasai banyak data sama itu banyak. Jadi sebenarnya sebelum perang ini pun 10 tahun sebelumnya dia sudah menyiapkan banyak sekali plan dengan situasi seperti ini. Jadi dia sudah paham kondisi ini bakal terjadi, maka dia udah nyiapin plan-nya. Jadi Rusia itu kalau disanksi berat seperti ini tetap akan bertahan 2-3 tahun. 2-3 tahun masih bertahan sekarang. Cuma nanti tahun keempat, ya mungkin disrupsinya makin besar. Dan ingat, negara itu bakal resisten kalau kamu kasih sanctions. Kenapa bakal resisten? Kamu ingat Iran nggak? Iran itu termasuk salah satu negara yang kasih sanksi gara-gara nuklir kan tahun 2012 kemarin. Anyway, Iran itu di-ban duluan dari SWIFT sebelum Rusia. Kalau Rusia baru tahun ini, Iran itu di-ban-nya tahun 2012 karena menuklir senjata nuklir itu. Jadi kamu ke Iran itu susah juga pakai segala macam. Aku pernah ke Iran, di situ kamu nggak bisa pakai ATM, nggak bisa pakai apa-apa, bawa cash, tukar di bandara, langsung belanja gitu kan. Dan itu banyak banget, kamu dapat segepok duit gini cuma $200 gitu kayak gitu. Duitnya banyak banget segepok ini yang kamu dapatnya. Dan karena mereka juga disangsi kan. Nah, kalau kamu disangsi, biasanya negara itu bakal jadi kuat sebenarnya. Kenapa negara itu bakal jadi kuat? Karena mereka bakal lebih kreatif, menemukan caranya sendiri. Bakal lebih kuat karena mereka juga bakal mencari tahu sendiri, membangun sistem sendiri. Inilah yang bakal terjadi pada Rusia. Saya nggak seolah pro Rusia ya, cuma saya kasih tahu common knowledge-nya. Kalau kamu ditekan, terus kamu juga bakal jadi kuat. Kok jadi curhat ceritanya? Kalau kamu, iya bisa jadi gitu itu. Kalau kamu ditekan terus sama orang gitu kan, kamu bakal lebih jadi kuat kan, daya tahan kamu lebih tinggi. Kamu bakal jadi kreatif, lebih kreatif mencari cara baru gitu loh. Oke, next slide. Oke, ini jadi Rusia dan Europe Union. Karena yang ngasih sanksi itu kan Uni Eropa dan US kan sebenarnya kan. Di sini saya kasih gambaran betapa ternyata negara-negara Eropa itu bergantung pada Rusia sebenarnya. Satu, gasnya 27%, 41%. Bayangin, saya bilang tadi apartemen saya ini, flatnya ini, itu gasnya itu di pipa-pipanya dari Rusia tuh. Dari Rusia semua. Fossil oil, bensinnya itu dari Rusia, Eropa ini. Jadi makanya kalau kamu lihat kemarin waktu perang itu tanggal-tanggal akhir Februari itu negara pada ribut semua tuh. Prancis ribut. Macron bilang, what the hell Putin katanya kan kasih sanksi segera. Cuma kamu notice nggak ada satu negara yang kalem banget. Negara Eropa yang kalem banget, nggak ngasih statement, nggak ngasih, ada statement cuma kurang keras kan, kurang gigit. Negara apa itu? Jerman. Ada nggak kamu temukan satu negara politisi Jerman yang keluar-keluar, kita perangi Rusia, kita enggak. Kenapa? Karena mereka bergantung sangat pada Rusia. Gasnya bergantung pada Rusia.
Dan mereka juga banyak mengimpor banyak barang dari Rusia. Dan sejak lampau sih sebenarnya. Jadi mereka not our problem much katanya kan. Jadi mereka coba untuk simple gitu kan. Jadi fakta-fakta ini itu mengakibatkan kalaupun diganggu SWIFT-nya itu diganggu, sebenarnya Uni Eropa juga bakal backfire, akan nyerang balik mereka sendiri sih. Maka mereka itu sangat berhati-hati menerapkan sanksi terhadap Rusia. Ini bisa dibaca ya, apa namanya, nanti slide-nya bisa di-sharing tentang bagaimana fakta antara Rusia dan Uni Eropa. Next slide. Oke, jadi ini top traders in goods, fokus in Russia. Jadi, ada negara kita ya, surprisingly. Ternyata kita juga berdagang dengan Rusia, gitu kan? Kita juga berdagang dengan Rusia, tapi kita adalah importirnya, bukan eksportirnya. Kita eksportir, kita bukan eksportirnya. Kita importir. Apa ya barang yang banyak kita temukan di Rusia? Saya prediksi sih gandum sih. Karena kita tuh banyak pemakan gandum, banyak pemakan bakwan di Indonesia kan. Itu gandumnya itu kadang harus dari Rusia karena kita tidak bisa memproduksi banyak sendiri. Jadi ini adalah chart tentang bagaimana ekspor dan impor di Rusia tahun 2020, gambaran saja dari sumbernya di Eurostat. Jadi Cina itu adalah pengekspor besar untuk Rusia. Jadi barang-barang dari Rusia itu banyak dari Cina. Surprisingly-nya Europe Union, United States, kamu bisa baca di situ negara-negara lainnya. Dan importnya sama, ada United States, China, Uni Eropa, Jepang, surprisingly gitu kan. Jadi kebanyakan negara-negara G20 ya. Oh ya, kamu tahu kan Bali atau Indonesia overall itu kita bakal host G20 kan. G20 yang sekarang ini lagi heboh tuh. Apakah mereka perlu mengundang Putin atau enggak ke G20 gitu kan? Sikap Indonesia sebenarnya ini terlepas dari itu ya. Sikap Indonesia itu sekarang itu harus netral sebenarnya. Karena kita itu tidak kalau negara-negara Amerika pengennya enggak mau ada Putin di Bali di G20, enggak boleh masuk segala macam, enggak mau duduk bareng dia kalau kata Perdana Menterinya Australia. Kalau dia datang ke Bali, gue enggak mau duduk sebelahan dia katanya. Jangan. Dia agak personal gitu ya. Agak personal gitu sampai ini personal attachment. Jadi apa namanya sampai segitunya gitu. Jadi bagaimana sikap Indonesia seharusnya? Ini gambarannya aja. Sikap Indonesia harus tetap netral. Politik kita adalah politik bebas aktif. Dalam artian kita harus bergerak itu berdasarkan bebas dan aktif asas tadi. Salah satunya adalah G20 itu adalah bukan wahana politik. Bukan sarana politik, karena itu sarana ekonomi sebenarnya. Dengan recover together, recover stronger, salah satu motonya tahun ini. Jadi Indonesia harus netral, jangan mau ditekan sama Amerika untuk tidak mengundang Putin gitu kan. Malah jadikan kalau Putin itu datang ke Bali nanti, jadikan itu siapa tahu bisa ada solusi yang lain tentang Ukraine gitu kan. Kan bisa ketemu muka. Kan kalau kita berantemnya pakai teks doang tuh kadang-kadang nggak ketemu muka itu lebih parah kan. Nanti kalau udah ketemu itu udah lebih kalem, ya nggak sih? Kayak orang pacaran lah gitu kan. Kalau udah ketemu itu lebih enak ngobrolnya gitu kan daripada kamu berantemnya pakai teks, pakai konferensi itu nggak bagus. Jadi harapannya tetap kayak gini. Mudah-mudahan Putin tetap bisa datang ya ke Indonesia. Tapi saya nggak tahu situasi politiknya yang akan datang. Next slide. Ini juga wow ya, ini chartnya banyak banget. Mohon maaf karena saya hobinya nge-chart. Jadi chart itu jadi bacanya ini adalah bagaimana balance sheet dari current account-nya Rusia itu perdagangan antara Uni Eropa dan Rusia dari tahun 2020 sampai 2021 yang terakhir. Jadi ini adalah kondisi terakhirnya sebelum perang. Dan itu kamu bisa tahu bahwa volumenya itu banyak, makin menurun, cuma mereka juga masih tergantung satu sama lain. Dari tahun 2019 ke tahun 2021 ada penurunan sekitar 13%. Itu karena mereka juga Uni Eropa sebenarnya sudah mulai menerapkan menerapkan semacam guidelines untuk bahwa mereka tidak mau lagi bergantung pada energi dari Rusia. Walaupun sebenarnya mereka itu sangat bergantung sekali pada energi dari Rusia.
pemanas, karena kamu tahu kan kalau Uni Eropa itu kan dingin, musim dingin itu dingin banget, sumpah. Kalau kamu nggak ada pemanas di rumah, itu bakal dingin banget, nggak bisa tidur gitu loh. Jadi mereka nggak ada sourcesnya nih. Yang punya sources gas itu cuma Finland dan Norwegia gitu loh. Dan itu jauh dan itu produksi mereka tuh bukan dari gas alam yang itu nggak banyak gitu kan. Mereka tidak bisa menghidupi seluruh Uni Eropa. Dan makanya yang terdekat itu adalah Rusia. Rusianya nakal gitu kan. Nah, Rusianya nakal, mereka cari sumber lain nih. Sumber lainnya bisa jadi ke Qatar, atau bisa jadi ke Azerbaijan, atau Iran nggak bisa juga. Jadi mereka tuh musuhannya tuh sama orang-orang yang punya gas yang mereka butuh gitu loh. Sama Iran mereka musuhin. Sama Rusia mereka musuhin juga. Sama Azerbaijan mereka agak musuhin karena gara-gara perang Armenia Azerbaijan kemarin kan. Kalau kamu tahu perang itu, mereka agak mendukung Armenia sebenarnya, terutama Prancis kan. Nah, si Azerbaijan juga ngomong, kalau kamu nggak mau ya udah, mereka juga penghasil gas masalahnya. Nah, masalahnya kamu nggak bisa bertindak kayak, jadi kalau kamu jadi manusia ya, jangan kayak Uni Eropa. To be honest, kamu merasa nggak butuh sama orang, sebenarnya kamu tuh butuh banget gitu kan. Jadi kamunya nanti bertindaknya tuh agak nggak mikir gitu kan, impulsif namanya. Oke, next slide. Oke, ini bahasa apa lagi nih ya? Bahasa akriliknya Rusia. Karena ini sumbernya dari Rusia. Jadi ini bahas masalah ekspor impornya. Saya ambil langsung dari website Rusia. Kementerian Perdagangan Rusia. Jadi ini nggak cuma ngasih tahu aja. Ini ada Europe Union di situ. Bagaimana turnover atau perdagangan antara Rusia dan Europe Union itu gede banget. 41,6% dari 100%. Bayangin tuh hampir 50%. Itulah volume perdagangan antara Rusia dan Uni Eropa. Karena mereka tuh sebenarnya nggak bisa bilang satu budaya. Culture-nya itu mereka mirip, makanannya mereka mirip. Jadi mereka tuh banyak ekspor impornya gitu loh. Sama kalau ke Indonesia tuh banyak impor ekspor ke Timor Leste gitu kan, atau ke Malaysia, Singapura, karena secara geografisnya dekat, secara makanannya juga tipikalnya sama. Jadi mereka banyak melakukan perdagangan ke situ gitu kan. Ya, ini volume perdagangannya seperti itu. Kamu bisa baca, nanti slide-nya boleh di-share nanti. Oke, next slide. Wow, apalagi ini? Saya ini hobinya data-data. Karena kalau kita ngomong cuap-cuap doang harus pakai data. Orang hukum harus kayak gitu. Ngomongnya harus pakai data. Jadi ini top trading partnersnya Rusia lagi nih. Jadi sepanjang ini kamu bisa tahu kan, secara nomor 1 itu sebenarnya masih dipegang oleh Uni Eropa, pedagang top trading partnersnya. Dan itu ya mengalami decline atau mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan 2021, karena itu tadi mereka mulai cari alternatif gas. Yang sumber utama dari perdagangan itu ada cuma gas doang sih, gas, bensin, itu doang, itu banyak banget volumenya. Karena apa? Eropa nggak bisa menghasilkan. Dan itu menghasilkan yang terdekat adalah Rusia doang gitu loh. Nah, masalahnya ketika mereka mulai mencari celah sumber lain yang negara-negara jauh dan negara-negara tidak memiliki sebanyak Rusia, masalahnya itu membutuhkan cost yang lebih tinggi, dan cost yang lebih tinggi juga membutuhkan waktu. Masalahnya winter nih keep coming setiap tahun gitu, nggak bisa nunggu 10 tahun lagi Bu, mati kedinginan kita. Itulah. Jadi di Eropa kemarin itu kan waktu di perang itu Februari itu masih dingin tuh, masih dingin. Ini aja nih sekarang masih mulai ada matahari. Kemarin Februari pas perang itu udah ngomong tuh, aduh nanti takutnya nanti Rusia cut gas kita nih, ini di kota saya nih pada serem semua tuh ibu-ibu. Gimana kalau Rusia nanti nge-cut gas di rumah-rumah, bakal kedinginan semua. Gas di sini pakai buat penghangat ruangan, buat masak. Jadi gas di sini tuh nggak kayak di Indonesia, nggak pakai gas melon gitu ya, nggak pakai diangkat-angkat gitu. Itu gasnya udah pakai pipa. Udah pakai pipa terhubung di kompor. Itu di kompor saya tuh, kalian bisa kasih gas. Pipanya di situ, itu terhubung sama gas Rusia juga. Pemanas AC-nya itu juga pakai gas Rusia. Jadi mereka orang-orang sini pada takut dengar ini. Karena apa? Kita tuh juga deket bordernya sama Rusia. Tapi kondisinya sih kita banyak menerima refugee dari Ukraine ya. Cuma ya di treatment kayak refugee lah ya. Banyak juga ada di sini. Nggak banyak sih, maksudnya di border.
Dan kita juga banyak melakukan charity di sini. Melakukan charity ya agak gimana ya kesan saya lihat ya. Karena sebenarnya saya nggak pro Ukraina atau pro Rusia ya. Cuma mereka tahu nggak sih banyak negara lain itu mengalami hal yang kayak gini jauh sebelum Ukraina, kayak negara-negara Syria gitu kan, negara, dan mereka juga manusia gitu ya. Kalau jadi standarnya itu kalau mau diterapkan kepada semua pengungsi seharusnya sama standar treatmentnya itu. Kalau saya lihat sih Uni Eropa ngambil Ukraina too much. Too much dalam artian kok berasa banget ya bedanya gitu kan. Kalau kamu dari ngomong di Syria, kamu lari dari perang juga kan. Cuma kamunya nggak mendapatkan treatment yang sama kalau kamu dari berdasarkan negara itu. Kalau Ukraina nggak pokoknya peluk aja dulu, tenang, kasih makan segala macam. Saya sih ngelihatnya terlalu terlalu hipokrasi. Jadi mereka tuh harus lebih adil lah sebenarnya. Nggak bisa kamu lihat kulit dia lebih putih nih Ukraina, jadi sama kita, jadi harus lebih di treatmentnya bagus gitu. Anyway, next slide. Oke, jadi apakah ban ini efektif gitu kan? Efektif nggak kira-kira SWIFT ini, Rusia ini di-ban dari SWIFT? Efektif nggak kira-kira menurut kalian? Iya, iya itu bakal efektif. Next slide, Mira. Kalau saya sih ngutipnya dari Profesor Rehman. Saya ngutip dari Profesor Rehman. Profesor Rehman ini International Finance International Affairs dari George Washington University. Kata dia, apakah efektif meng-ban Rusia dari sistem SWIFT? Ya, ini bakal efektif katanya. SWIFT itu sebenarnya adalah senjata nuklir terbaru abad ini. Kenapa? SWIFT itu sama kayak financial institutions yang kalau kamu di-remove dari situ, kamu bakal mengalami disrupsi. Dia juga bilang kalau perang SWIFT ini bakal sistem yang diterapin sekarang ini itu seperti semacam perang dingin 2.0, perang dingin terbaru. Kalau zaman dulu perang dinginnya pakai nuklir, perang sekarang pakai sanksi. Sanksinya pakai sanksi keuangan. Mereka nyerangnya langsung ke dalam nih, pelan-pelan, nggak bakal. Kalau dulu kan lomba-lomba bangun nuklir kan, fasilitas nuklir. Kalau sekarang nggak lagi, mereka lomba-lomba nerapin sanksi. Kayak Amerika, Cina, kemarin sekarang Barat dan Rusia. Jadi mereka sering nerapin sanksi gitu. Dan salah satunya lagi adalah menerapkan aset freeze, frozen the assets gitu kan. Dengan tujuan kalau aset-aset orang-orangnya Rusia itu di-ban, dibekukan gitu kan, mereka nggak bisa punya akses, mereka bakal marah, mereka bakal tidak bisa dengan alasan dengan sumber keuangan itu mereka bisa mendapatkan manfaat untuk membangun senjata untuk memerangi Ukraina misalnya kan. Saya bilang itu agak bullshit sih sebenarnya. Mereka juga kamu tahu kan Roman Abramovich misalnya kan, pemilik Chelsea. Itu kan dia didakwa asetnya di frozen. Kebetulan dia sekarang di Dubai, rumah lama saya. Dia cari rumah tuh di Dubai sekarang ini. Teman-teman saya tuh dari UK itu udah banyak tuh yang cewek-ceweknya itu kan. Karena di Dubai itu kalau saya kerja dulu, Dubai itu agent properti selalu cewek-cewek dari UK biasanya yang jualan. Itu pasti banyak yang dekatin dia. Anyway, jadi Roman Abramovich itu adalah salah satu yang disangkakan dekat dengan Putin. Itu makanya dia disanksi, asetnya itu di freeze. Maka dia mau jual Chelsea kan. Chelsea yang mau jual sama dia. Karena apa? Karena dia berpikir bahwa Chelsea itu hasil penjualan nanti bakal disumbangkan buat Ukraina, dan itu dia coba membangun hidup baru lah, karena dia dianggap sebagai salah satu rezim yang dekat dengan Putin gitu kan. Padahal nggak juga sih sebenarnya, nggak tahu dekat-dekat banget gitu kan. Dia hanya seorang pebisnis, kayak di Indonesia mungkin kayak tipe-tipenya Khairul Tanjung kitanya ya. Khairul Tanjungnya Rusia lah dia itu sebenarnya, Roman Abramovich itu. Cuma kita lihat nanti dia mau pindah ke Dubai, mau nyari rumah dekat laut katanya. Mungkin suatu hari nanti bisa ketemu sama dia di Dubai. Minta duitnya dikit gitu kan. Oke, jadi berikutnya, slide berikutnya. Oke, jadi kalau udah kena sanksi, mau ngapain nih Rusia nih? Sanksinya di sini. Udah saya bilang tadi kan, kalau Rusia itu sebenarnya itu udah menyiapkan banyak hal sebelum sanksi ini sebenarnya. Mereka tuh udah punya
mereka itu udah punya planning. Putin itu tadi, gua bukan pemuja Putin ya, saya cuma mau bilang dia tuh pintar, dia tuh paham geopolitik, dia punya banyak data, dia tahu geopolitik dunia, dia menguasai siapa saja jadi presiden dunia ini, dan dia tahu kelemahannya gitu kan. Dan itu dia bisa mengelaborate semuanya itu dengan baik menjadi sebuah kebijakan. Salah satunya, jadi 2 tahun kemarin sebelum mereka tuh di-ban dari SWIFT itu, mereka tuh udah mulai mendevelop yang namanya SPFS. Itu kepanjangan dari System for Transfer of Financial Messages. Itu SWIFT-nya Rusia. Mirip SWIFT, cuma buatan Rusia. Dan ini sudah di-develop dari 2 tahun kemarin, dan sudah digunakan oleh negara-negara yang pro-Rusia sih. Armenia misalnya, Uzbekistan, negara-negara Asia Tengah, Tajikistan, Kirgistan, Kazakhstan itu pakai ini. Mereka nggak pakai SWIFT lagi. Mereka udah pakai ini, udah pindah. Karena mereka berpikir bahwa ngapain kita pakai SWIFT buatan Barat, kita buat sendiri. Kamu tahu kan kalau Rusia itu punya banyak produk yang mirip Barat. Facebook misalnya kan, mereka punya VK. Kamu tahu nggak VK itu Facebooknya Rusia? Aku juga punya, karena tadi punya teman di Rusia, jadi komunikasi lewat situ, gitu kan. Dan mereka juga punya Telegram, mereka kembangin sendiri, gitu kan. Mereka punya banyak hal yang mereka kembangin sendiri. Itulah saya bilang tadi, kalau negara itu disanksi, biasanya mereka kreatif, gitu kan. Semoga Indonesia disanksi juga nanti ya. Cuma nggak tahu negara mana yang kemarin. Kalau orang itu kan kalau di-push kan dia jadi lebih resistannya lebih tinggi, gitu kan. Nah, yang kedua, kalau untuk payment luar negeri, apa yang Rusia bisa gunakan? Yang mereka bisa gunakan sistem seperti sebelum SWIFT, sebelum tahun 70-an. Kayak telepon, fax, telex yang saya bilang tadi ya, emails. Dan itu tapi harus berdasarkan agreement. Kayak Iran kan disanksi kan tahun 2012. Nah, Iran itu disanksi, jadi mereka itu pakai pembayaran mereka itu nggak pakai SWIFT, mereka pakainya pakai telex or emails. Cuma ini kan rentan dihack ya. Itu aja sih. Cuma dengan sistem yang developed by Rusia, mungkin mereka bisa memiliki security-nya juga di bidang cyber ya. Saya nggak menguasain ini. Yang ketiga itu Cina. Jadi Cina itu sudah mengembangkan sistem SWIFT sendiri nih. Jadi sekarang ada 3 sistem SWIFT dunia. Ada SWIFT itu sendiri, ada buatan Rusia SPFS. Cina juga buat nama CIPS. Itu kepanjangannya Cross Border Interbank Payment System. Sistem kerjanya mirip SWIFT, semuanya mirip. Kamu tahu lah kalau Cina itu buat sesuatu made in China itu pasti udah mirip-miripnya udah. Mereka bisa buat menara Eiffel, menara Colosseum. Jadi mereka itu kalau made in something itu udah pasti mirip gitu kan. Jadi CIPS ini mirip SWIFT, buatan Cina gitu kan. SWIFT-nya made in China. Dan ini sudah digunakan oleh 1.300 financial institutions. Cuma kebanyakan di Cina doang. Karena mereka kan juga luas negaranya kan. Jadi mereka tuh pakainya CIPS, nggak pakai SWIFT lagi juga. Jadi kamu lihat kan bagaimana negara-negara itu udah mulai mendevelop ketika mereka tuh dikasih sanksi. Cina juga mulai. Yang keempat, ini yang favorit saya nih. Menggunakan cryptocurrency. Kebetulan saya expertise-nya di cryptocurrency sebenarnya. Mungkin nanti next time kita bahas masa kripto, bagaimana mengelaborate cryptocurrency segala macam, nanti mungkin next topic. Cuma ya Rusia sebenarnya bisa memakai cryptocurrency. Ini mengapa? Ada kajian menarik ya selama perang Rusia Ukraine ini. Kamu tahu nggak? Ukraine dan Rusia itu sama-sama berlomba di cryptocurrency. 2 hari kemarin, Ukraine itu mau jual NFT bertemakan perang Ukraine, jadi gambar tank, gambar prajurit Ukraine itu dijual dengan mengharap donasi hasil penjualan nanti untuk donasinya Ukraine. Jadi orang-orang yang mau mendonasi membantu Ukraina, mereka bisa beli NFT ini. Itu NFT juga bagian part dari blockchain ya, cryptocurrency, karena mereka pakai sistem itu gitu. Nah, di lain pihak, karena Rusia ini di-ban dari SWIFT, dari the bank-banknya, Mastercard nggak bisa dipakai. Kebanyakan orang-orang kaya di Rusia itu, mereka itu udah beli kripto dan memindahkan uangnya ke kemana coba? Ke Dubai.
Saya punya masih kan saya sudah lama di Dubai, saya masih punya banyak teman di situ. Teman-teman saya juga cerita kan, banyak banget sekarang ini proses membuka account dari orang-orang yang berkewargaan Rusia. Kenapa mereka memindahkan asetnya? Kalau asetnya dari Rusia pindah ke Dubai, aman. Mereka bisa pakai ke luar negeri karena mereka pakai kartu buatan UAE Dubai nanti. Jadi kartu UAE kan kuat, termasuk satu yang canggih. Jadi kartu ini bisa dipakai, mereka bisa pakai jalan-jalan kayak normal life gitu kan. Nah, bagaimana cara mereka mindahkannya nanti dari Rusia ke Dubai? Karena Dubai adalah salah satu negara yang sangat friendly cryptocurrency dan mendukung itu. Jadi mereka belinya cryptocurrency, bisa jadi Bitcoin, bisa jadi Ethereum, itu bisa jadi mereka beli XRP. Ini kan kalau kamu nggak familiar dengan cryptocurrency, ya nama-nama yang saya sebut tadi itu sebenarnya nama-nama token, nama-nama coin ya. Jadi ada Cardano, misalnya kan itu semua dipakai sama mereka. Jadi mereka beli banyak. Jadi, kamu lihat saja nanti beberapa hari lagi apa namanya kripto mungkin bakal tuh kata si Muhammad Irfan to the moon ya. Bisa jadi karena apa? Karena supply-nya bakal banyak dan Ukraine sendiri nggak sendirian, mereka juga banyak memindahkan aset-aset orang-orang kaya Ukraine itu, memindahkan asetnya dengan cryptocurrency. Karena cryptocurrency itu gampang, kamu beli kripto di mobile phone kamu, udah kamu jadi refugee, kamu misalnya singgah di Hungari, kamu buka akun bank Hungari, kamu jual aja semuanya lagi, itu uang jadi baik lagi, kamu bisa pakai lagi gitu kan. Itu bagaimana peta perang abad ini gitu kan sangat terpengaruh cryptocurrency. Itu bakal saya tulis nanti kemungkinan meneliti bagaimana bukan pengaruh sih, bagaimana apa istilahnya itu bukan efek juga, bagaimana keberlangsungan cryptocurrency, bagaimana efeknya terhadap perang antara Ukraina dan Rusia gitu kan, bagaimana pengaruhnya terhadap perang Ukraina dan Rusia, dan mengapa cryptocurrency menjadi penting untuk sekarang ini. Oh ya, saya salah satu pendukung cryptocurrency gitu kan. Saya juga banyak hodler banyak tokens juga kan sejak lumayan lama gitu kan. Saya punya Dogecoin misalnya, salah satu mungkin yang nggak kalian expect. Saya juga Cardano. Anyway, itu nanti mungkin di lain waktu kita bahas masalah kripto dan kita bisa bahas di lain waktu masalah kripto. Itu bakal menarik banget. Next slide. Oke, jadi sebenarnya udah habis ya. Sebenarnya udah habis. Ini Nord Stream 2 ini adalah yang saya bilang tadi. Berapa kali saya bilang bahwa penghasil gas alam dan penghasil bensin. Dan mereka mengalirkannya itu ke Eropa itu menggunakan project yang namanya itu Nord Stream. Nord Stream itu mereka mengalirkan gas-gas dari Rusia itu langsung ke rumah-rumahnya orang-orang Eropa itu memakai pipa-pipa ini, Nord Stream ini. Itulah mengapa ini penting saya taruh di akhir sebagai penutup aja, karena Eropa itu dan Barat tergantung banget sama Rusia sebenarnya. Mereka tuh tergantung sama Rusia, mereka tuh tergantung sama gasnya Rusia, dan tanpa Rusia mereka bakal kedinginan. Dan sanksi ini nanti kemungkinan bakal backfire, bakal menyerang Eropa juga lambat laun. Kalau Rusia nyetok gasnya, itu bakal disaster ya. Uni Eropa bakal banyak mengalami kedinginan lah, yang pasti itu yang paling utama. Ini kita bahas lain kali, Nord Stream ini masalah technical, dan kalau mungkin ada nanti di lain waktu kita bisa bahas ini Nord Stream dan bisa bahas masalah cryptocurrency. Itu kali ya, itu mungkin udah lebih dari 1 jam. Haikal, makasih. Makasih banget Mas Benny, banyak banget nih insight baru yang diberikan dari Mas Benny. Mulai dari ibu-ibu di Hungaria yang rebutan gas, beda ya Mas ya. Kalau di Indonesia rebutannya minyak nih Mas. Di Hungaria rebutannya gas ibu-ibu. Oke. Iya, mereka rebutannya beda sama Indonesia. Kalau nggak minyak goreng di sini. Oke, sampai Mas Benny udah maparin banyak data-data dan banyak data memakai table, chart dan sebagainya. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya kali ya. Sesi mungkin pertanyaan untuk teman-teman yang udah punya opini atau pertanyaan yang ingin ditanggapi langsung oleh
Mas Beni, nanti mungkin bisa disampaikan langsung melalui chat box atau open microphone-nya langsung, agar bisa lebih kerasa open discussion-nya, karena ini kan open discussion. Mungkin aku mulai dari aku sendiri kali ya Mas ya, pertanyaan dari aku menanggapi tadi yang Mas Beni sudah paparkan. Jadi menurut Mas Beni ini sudah seefektif apa kebijakan yang dilakukan oleh Swift dan dan oleh Swift, dan mungkin satu pertanyaan lagi, bagaimana menurut Mas Beni tadi kan sudah dipaparkan ya, Rusia sudah mulai dari 2 tahun lalu sudah menciptakan semacam Swift kayak SPFS, terus ini juga ada CIPS, dan bisa juga menggunakan kripto. Dan dari kebijakan ini, bagaimana menurut Mas Beni kebijakan Rusia untuk meminimalisir dampaknya? Itu aja sih, Mas. Oke, nanti open discussion untuk yang lain juga. Nanti feel free ya. Saya senang banyak adik-adik. Anyway, saya bilang adik-adik karena sebenarnya saya ini udah termasuk sangat senior. Saya lulus tahun sarjana S1 itu tahun 2011. 2011. Saya mau wapres tahun 2010. Ya 2011 terus bekerja. Jadi 10 tahun yang lalu. Jadi kalau lihat dari muka gitu kan mungkin masih 26, 25 gitu. Karena muka-muka Indonesia, muka Asia itu cukup menipu. Kalau di luar negeri ini nggak ada yang nyangka kalau umur kita udah 34, 35 gitu. Jadi ya makasih Haikal. Jadi sebenarnya perspektif apa sih kebijakan sanksi kali ya, sebagai perspektif apa kebijakan sanksi SWIFT ini terhadap Rusia? Well, briefly kalau saya jawab itu bakal tidak terlalu efektif. Kenapa? Tadi karena yang disanksi itu cuma 7 bank dari 330 bank yang ada di Rusia. Itu kan salah satu bank yang paling gede di Rusia itu namanya Sberbank, ada cabangnya di kota ini, Sberbank, namanya Siberia Bank kepanjangannya. Itu nggak disanksi. Dan itu bank itu adalah salah satu bank yang paling banyak dipakai untuk melakukan pembayaran atau transaksi untuk sistem ekspor impor dan gas tadi gitu kan. Dan itu dan saya bilang kalau walaupun itu di sweep-nya di remove, cuma kan efeknya itu kan cuma 7 bank doang. Kalau kamu bayangin aja nih, yang disanksi di Indonesia adalah BNI paling gedenya ya, BNI-nya. Terus ada ini Sinarmas misalnya. Ada bank apa lagi nih, Bank Pundi misalnya yang sanksi. Jadi kecil-kecil ya, cek aja nih, sampai 7. Cuma BCA-nya kan mesti bisa dipakai. BRI-nya kan masih bisa pakai. BRI bisa pakai, BCA bisa. Mereka nggak sanksi itu nih. Mereka nggak sanksi BCA. Kenapa? Ini contoh aja ya, bukan berarti kita kasih sanksi ke BCA ya. Kenapa? Karena BCA paling banyak dipakai buat transaksi keuangan. Jadi mereka, kenapa? Kalau mereka sanksi BCA juga nih, kayak Jerman, itu bakal backfire. Mereka bakal kena sendiri. Kenapa? Mereka bakal kesulitan sendiri, nggak bisa bayar. Kalau mereka nggak bisa bayar, Rusia bakal stop. Berdasarkan perjanjian jual beli gas, arbitrasenya, Rusia bakal stop. Kalau nggak nerima duit kan gue nggak supply gas ke lu kan. Lah masalahnya kalau gue nggak supply gas ke lu, gimana lu mau masak? Mak lu bakal marah dong. Ibaratnya di Jerman gitu kan. Lu nggak bisa masak, lu bakal kedinginan. Masak itu kan ibaratnya setiap hari kan. Kalau sekarang udah masuk spring nih, kadang pakai kadang enggak gas. Kalau musim dingin kemarin 24 jam hidup terus tuh gas itu. Kayak AC sih bentuknya, cuma belakangnya itu agak gas gitu kan. Nah, apakah ini efektif kayak gitu? Enggak seefektif yang seperti yang dibayangkan oleh orang itu. Oke, jadi pertanyaan pertama gitu. Yang kedua, bagaimana kebijakan Rusia meminimalisir dampaknya? Itu tadi. Untuk meminimalisir dampak ini, mereka itu kan sekarang ini mereka akan salah satu yang Putin bilang kemarin, mereka minta bayar pakai rubel, salah satunya untuk memperkuat pengaruh, memperkuat mata uang rubelnya sendiri.
Yang kedua, itu tadi mereka juga mengembangkan yang sistem mereka sendiri. Karena sistem mereka itu mulai develop dari 2 tahun kemarin, itu udah mulai dipakai gitu kan di negara-negara Eropa di negara-negara Asia Tengah gitu. Dan yang situasi kebijakan, saya mau bilang kripto sih yang nomor 3, kripto, memakai cryptocurrency untuk pembayaran. Situasi Rusia hukum Rusia untuk kripto ini itu masih ada perdebatan antara Rusia, Bank Sentral Rusia dan pemerintah. Jadi kamu tahu kan kalau Sentral Bank Rusia itu dia entitas yang independen kan, terlepas dari, sama kayak Indonesia, BI itu terlepas dari. Jadi mereka masih berdiskusi nih bagaimana kita meregulasi kripto. Nah, yang saya mau sampaikan adalah setelah perang ini dan setelah mereka disanksi oleh Barat, remove mereka dari SWIFT, mereka berpikir bahwa kripto adalah salah satu solusi untuk melakukan pembayaran. Jadi kemarin itu central banknya Rusia itu benar-benar nggak mau. Apa sih kok mau melegalkan kripto di Rusia? Itu kan hal yang tidak ada underlying-nya gitu kan, tidak ada basis fundamental yang jelas kan, tidak ada hal-hal yang benar-benar yang bisa dijual gitu kan. Tapi pemerintah Rusia bilang janganlah seperti itu, Putinnya terutama ya, janganlah terlalu keras katanya, karena ini kemajuan zaman harus diikuti. Dan kedua ada potensi Rusia sendiri untuk memining Bitcoin itu tinggi. Kenapa? Listrik, karena mereka penghasil gas dan bensin tadi, mereka juga jadi listriknya murah. Listrik murah kan, mining Bitcoin jadi lebih murah. Ya, jadi mereka berpikir seperti itu. Jadi itu dua pertanyaan tadi. Oke, Haikal. Oke, baik. Makasih banyak Mas Beni atas pemaparannya yang cukup detail. Oke, kita mungkin lanjut ke salah satu audiens, ada yang raise hand. Mungkin Mbak Tania bisa langsung nyalakan mikrofonnya. Terima kasih Mas untuk kesempatannya. Terima kasih juga sekali lagi untuk Mas Beni sudah menyampaikan materinya dengan sangat menarik. Saya cuma penasaran sedikit aja sih Mas. Jadi kalau saya tangkap dari pemaparannya Mas Beni tadi, itu Rusia itu sepertinya negara yang sangat resilient ya, karena walaupun udah banyak kena sanksi, tapi masih bisa step up, terus bisa develop kembali sistemnya gitu kan ya. Dan tadi saya juga nangkep kalau sanksi dari SWIFT-nya ini sebenarnya tujuannya itu untuk short term stability kan ya Mas ya. Jadi saya penasaran aja sih Mas, gimana sih kalau misalnya Rusia benar-benar bisa recover dan nanti benar-benar instability politik yang diinginkan oleh orang-orang yang memberikan sanksi ini nggak cukup untuk membuat Rusia menghentikan invasinya atau menghentikan aksinya sekarang ini, apa ada kemungkinan nanti sanksinya ini bakal dicabut begitu Mas? Terima kasih. Gimana Haikal, saya jawab dulu? Boleh Mas langsung jawab. Oke, makasih Mbak pertanyaannya. Jadi Rusia ini ngeselin ya, iya agak ngeselin ya emang. Tapi terlepas dari ini tadi ya, kita pro Rusia atau pro Ukraine ya. Saya kasih tahu briefly dikit aja masalah latar belakang perang berdasarkan yang saya observe gitu ya. Gini, kenapa Rusia itu sampai menginvasi Ukraine? Ukraine itu sejak terpilihnya Zelensky sebagai presiden ini, mereka itu agak-agak apa ya bahasa Indonesia yang itu ya, juklak apa sih yang besar kepala gitu ya. Karena apa? Mereka itu berpikir bahwa dengan teori, dengan bukan teori ya, dengan bahasa-bahasa yang sangat men-trigger Rusia, seperti misalnya anti Rusia segala macam, Zelensky ini beranggapan bahwa Ukraina harus lepas dari Rusia, pengaruh Rusia. Bertahun-tahun Ukraina dan Rusia itu aman-aman aja loh. Kan ini dua negara ini berdampingan tetangga, sama kayak Malaysia, lama dan nggak ada masalah apapun. Sejak Zelensky terpilih dengan retorikanya yang anti Rusia, Rusia mulai agak-agak senewan nih. Kenapa? Satu, dia itu mau ribut join NATO. Kalau Ukraine ini join NATO, masalahnya adalah semua negara NATO itu ketika dia sudah join sebagai anggota NATO akan membangun pangkalan militer di negara tersebut. Masalahnya, cuy, lu bangun pangkalan militer depan rumah gue lu, baratnya kan. Jadi nanti
banyak pangkalan militer di Ukraina itu, dan itu berbatasan langsung sama Rusia. Itu ancaman gitu loh. Itu ancaman langsung loh. Saya nggak membenarin Rusia nyerang Ukraina, enggak. Saya mau sebagai yang berdasarkan saya observe dan saya diskusi dengan profesor saya. Jadi ketika kamu yang kedua mau join NATO, yang kedua itu yang pertama mau join NATO, yang kedua itu mereka berkeinginan jadi anggota European Union. Itu sih nggak masalah dalam term ekonomi ya, bisa aja European Union, Ukraine. Anyway, mereka agak-agak mirip orang Eropa, walaupun bukan, mereka Slavik sebenarnya. Tapi dalam pandangan kita mereka orang kulit putih kan. Masalahnya adalah kalau mereka udah gabung European Union, maka ada kewajiban antara sesama anggota European Union untuk saling memproteksi, dan itu bakal itu tadi akan balik masalah keamanan lagi gitu loh. Jadi kenapa Rusia sampai marah banget itu sebenarnya lama long time ago gitu kan. Saya mohon maaf, kadang bahasa Indonesia saya ini saya translate dari Inggris ke bahasa Indonesia dulu gitu. Jadi long time ago saya bilang lama sebelumnya. Jadi lama sebelumnya itu ada perjanjian antara NATO dan Rusia, Soviet Union, kalau mereka itu tidak, pangkalan militernya itu tidak bakal ke timur dan tidak bakal ke tengah. Dan itu makanya tidak untuk mengakhiri perang dunia, perang dingin dulu gitu kan. Masalahnya sekarang itu malah tambah jadi. NATO udah punya pangkalan militer di Romania, sudah punya pangkalan militer di Hungari, di negara ini yang saya tinggal sekarang, dan bakal bangun pangkalan militer di Ukraine juga. Itu udah di depan pintu itu. Ukraine itu pintunya Rusia. Itu corongnya itu kalau tank itu udah ngadap palanya langsung ke Moskow tuh. Kamu bayangin aja kalau tiba-tiba misalnya nanti ibu kota kita pindah nih. Dan by geografis gue pikir itu kita dekat sama Malaysia. Kamu bayangin aja Malaysia ngarahin meriam ke ibu kota kita yang baru. Gimana kita nggak ancaman nggak sih gitu kan logikanya. Ya, jadi tapi itu tidak membenarkan, tidak menjustifikasi bahwa Rusia punya hak untuk menyerang Ukraine kayak sekarang. Itu juga salah. Dialog dulu lah sebenarnya kan. Hati-hati, bukan perang dulu. Jadi pertanyaan tadi misalnya Rusia tuh ngeselin, ya bukan ngeselin, karena mereka punya background juga historinya gitu kan. Dan bagaimana Rusia ini bisa bertahan resisten ke beberapa tahun mendatang? Rusia ini bakal bertahan karena mereka tuh sudah menyiapkan plan selama sanksi seperti ini. Mereka udah punya plannya. 2-3 tahun mereka bakal tetap bertahan kayak normal sekarang. Apakah sanksi ini bakal dicabut kalau kondisi sudah normal? Itu mungkin bakal dicabut. Cuma masalahnya Rusianya mau nggak join lagi. Masalahnya itu kan jet senjata. Kan Rusia berpikir, Rusia itu pintar-pintar juga orang. Lah kalau ini dipakai, kalau gue join sama lu, ntar lu ngambek lagi sama gue melakukan apa, gue ngambek, gue diusir lagi kan. Mending nggak usah, gue buat geng sendiri. Ya nggak sih? Rusia punya geng sendiri loh, orang-orang Asia Tengah. Mereka punya geng, punya Armenia, punya Kyrgyzstan, Kazakhstan, itu best friend-nya Putin banget gitu. Termasuk Serbia misalnya kan. Cina satu lagi, salah satu ekonomi besar dunia. Itu kan kalau mungkin ada potensi bakal di remove sanksi ini, tapi apakah Rusia bakal join lagi? Itu bakal tanda tanya. Karena lu udah ngusir gue udah ngambek juga dong, gue nggak mau join sama lu lagi. Gue ada geng sendiri ibaratnya kan. Ya enggak? Nah, jadi gitu kemungkinannya besarnya. Oke. Udah enggak, Haikal? Mungkin ada lagi nih Mas dari Alif. Ya sudah raise-nya nih dari Alif nih. Boleh disampaikan. Oke, makasih Mas Haikal sama Mas Beni. Mas mau tanya nih, untuk salah satu sanksi dari invasi Ukraina ini kan ada pembekuan aset ya yang dari oligarki Rusia dengan harapan akan menekan Putin. Nah itu kan untuk pembekuan aset ini sebelumnya belum pernah dilakukan nih Mas, walaupun Perang Dunia Kedua oleh Jerman yang dianut oleh Switzerland itu kan diikuti juga sekarang sama mereka. Lah itu gimana sih Mas menurut pendapatnya Mas? Alif kayaknya baru bangun tidur siang di patch. Alifnya juga di Hungari anyway. Ketemu langsung minggu kemarin.
Jadi gini, benar kata Alif tadi. Ini yang menarik dari perang abad ini ya antara Rusia dan Ukraina. Negara-negara yang sebelumnya adalah netral, kayak Swiss, itu kan netral zaman dulu. Semua perang Swiss itu udahlah kita netral aja, nggak bisa mihak mana-mana. Perang apa aja ya. Tiba-tiba sekarang mihak juga gitu kan. Pihak mana ya? Barat yang pasti ya. Jadi yang dilakukan sama dia adalah frozen assets misalnya. Satu frozen assets ini dengan tujuan agar aset-aset itu tidak dipakai oleh Rusia untuk mengembangkan senjata. Dalam pengertian Barat itu bakal dipakai untuk memerangi Ukraina. Tidak ada bukti sebenarnya. Tidak ada bukti aset-aset itu bakal dipakai untuk memerangi siapapun. Mereka itu juga, to be honest, Western, mengapa mereka ngasih sanksi frozen yang baru-baru ini diterapin itu, mereka itu cuma pengen dilihat oleh masyarakat mereka bahwa mereka tuh bertindak gitu, bertindak sesuatu. Efektif apa enggaknya tuh enggak dulu, nanti dulu mikirnya gitu. Jadi kalau misalnya asalnya ya di frozen dulu biar minimal lu suffer dulu deh dikit deh gitu kan. Suffer dikit dulu, efek tuh enggaknya tuh belakangan. Cuma masalahnya to be honest, frozen asset ini saya pikir nggak terlalu efektif karena abis itu nanti mereka bisa cairin lagi kok. Apalagi orang-orang kaya, saya kerja di bank dulu di Dubai itu ya. Saya punya ada klien yang asetnya di frozen karena dia Iran kan. Iran, jadi asetnya di frozen di Dubai. Jadi ketika asetnya di frozen itu ada celahnya antara dia dan bank kita itu, antara dia sama bank kita itu. Dia bisa tetap pakai sebenarnya. Kita bisa pakai, tetap kita cairin asetnya. Dengan apa? Ada suratnya kan? Ada suratnya dari surat izin dari government-nya Dubai bahwa dia itu pemilik sah aset itu segala macam. Jadi dan itu bisa dipakai. Saya pikir Mas Trimain bakal sama juga. Tapi menarik kata Alif tadi kan, negara-negara yang selama ini netral ini itu mulai sekarang itu udah mulai ngasih mihak juga gitu kan. Itu kalau gue pikir sih kalau Switzerland kayak Swiss itu kan udah mulai mihak, berarti itu udah kebangetan kali ya. Karena mereka ini sebenarnya selalu netral, tiba-tiba jadi mihak, berarti udah kebangetan. Dan tuh biasa, ya itu kebangetan. Rusia sekarang udah kebangetan. Karena menginvasi suatu negara itu, come on, ini kan tahun 2022 ya, kita nggak hidup di tahun apa sih 50-an, 40-an tahun kemarin sih, udah mau invasi negara orang itu kan nggak banget ya, ngirimin orang. Dan gini ya, mindset kita adalah jangan mindset menang kalah, believe me, kalah dan tidak ada yang bakal menang di perang kayak gini, semuanya bakal suffer gitu kan, baik dari pihak Rusianya, Ukraina, negara Barat, semuanya bakal suffering gitu kan. Harapannya sih kan dialog tuh juga tetap dibangun ya. Ini udah berapa minggu nih dibangun dialog untuk mencegah eskalasi berlanjut gitu kan. Mudah-mudahan bakal stop langsung ya. Kita lihat nanti situasinya. Cuma kondisi lapangan sih kayaknya kalau kata Presiden Zelensky, saya lihat tadi banyak problematiknya di diskusinya, katanya kan sama-sama keras gitu kan. Cuma kita lihat nanti, mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan segera berakhir. Ini enggak riuh juga karena sebenarnya saya punya banyak teman di Rusia itu ngelihatnya suffer juga, kasihan sih. Mereka nggak bisa keluar dari negara karena, dan juga semacam sekarang ada Russophobia namanya. Russophobia itu orang-orang yang nggak bersalah pun kena juga. Ibaratnya kalau kamu dari Rusia itu tiba-tiba kamu dibenci sama semua orang karena kamu dianggap jahat, karena kamu nggak ada apa, kamu cuma mahasiswa kan. Nggak, cuma ada Russophobia-nya di negara-negara, banyak negara-negara gitu kan. Itu nggak bagus banget gitu. Jadi gitu Alif. Ada lagi nggak Haikal? Oke, makasih banget Bang. Mungkin dua pertanyaan lagi ya, kita sekarang beralih ke chat box. Ada pertanyaan dari Rasa Satria. Dengan adanya sanksi SWIFT terhadap Rusia, apakah itu berdampak terhadap negara-negara yang telah berinvestasi atau sebaliknya terhadap Rusia? Apakah kebijakan sanksi itu bakal berpengaruh pada dua-duanya? Itu tadi karena yang SWIFT itu kan term apa namanya? SWIFT itu lebih ke arah payment processing, mentransfer duitnya. Jadi kalau investasi bisnis itu kan dia kan pasti melibatkan payment kan di suatu negara atau enggak. Jadi kalau
ada disrupsi, kalau Rusianya disanksi di remove dari SWIFT ini, ya bakal terdirupsi, bakal terganggu investasi di Rusianya sendiri, bahkan orang Rusia mau investasi negara luar pun bakal terganggu. Kenapa? Mereka nggak bisa transfer duitnya. Kan kalau mereka bawa jinjing duit koper kan nggak mungkin juga, oh mau investasi di IKN-nya Indonesia nih, ibu kota negara baru Indonesia misalnya kan bawa duit koper, nggak bisa. Harus pakai ditransfer duitnya kan. Tapi bagaimana transfer kalau SWIFT-nya di ban, sedangkan kita Indonesia misalnya kan bukan anggota, bukan bagian dari SPFS-nya mereka, kita bagian dari SWIFT. Indonesia itu bagian dari SWIFT. BCA itu bagian dari SWIFT, BRI itu bagian dari SWIFT. Semua bank di Indonesia itu punya SWIFT code. Dalam SWIFT code artinya kita adalah Indonesia adalah negara anggota dari SWIFT gitu. Nah, jadi gitu jawaban singkatnya. Oke, Ya, ya. baik. Langsung ini. Gak apa-apa, dihabisin aja tuh di chat box. Siapa Oke. aja tuh. Terus kemudian salah satu pertanyaan dari Mbak Paramita. Mungkin saya bacakan saja langsung ya. Menurut pengamatan Mas Beni yang tinggal di Hungaria, apakah sanksi SWIFT juga sangat berpengaruh ke ekonomi negara-negara CII? Mengingat negara-negara CII ini secara geografis dekat dan interaksi negara CII juga dekat dibanding interaksi negara-negara barat dengan Rusia. Terima kasih. Negara-negara apa tadi? CEE? CII. CEE. Oh, CEE. Hmm. Iya, berpengaruh banget. Karena itu tadi. Tapi itu tadi, Rusia itu kan CII itu kan negara teman-temannya Rusia, blok-bloknya Rusia. Jadi secara geografis pun negara-negara CII ini kayak Hungari salah satunya, Romania, Czech Republic misalnya kan, itu sebenarnya mereka itu termasuk apa namanya aliansi dekat sama Rusia. Kamu tahu kan kalau Hungari itu kemarin pas corona itu mereka punya vaksin Sputnik itu bisa dipakai di sini. Dan beberapa teman kita yang studi di sini, teman-teman Indonesia yang studi di Hungaria itu dapat vaksin dari Rusia. Itu menggambarkan betapa dekatnya negara ini sama Rusia. Itu bakal mendisrupsi apa namanya? Karena mereka tuh punya apa ya? Kayak saya nggak mau bahas politik negara ini, internal mereka. Cuma masalahnya perdana menteri orang sini yang sekarang berkuasa ini sangat dekat sama Putin. Dan itu walaupun dia mainnya dua kaki, dia juga temenan sama, dia anggota European Union, tapi dia juga dekat sama Putin. Sebenarnya dia bisa pakai kelebihan dia itu untuk menyelesaikan masalah gitu kan. Dan dia lagi kata dia sih lagi mencoba untuk itu, who knows. Anyway, tapi itu benar-benar bakal terefek secara langsung. Kan tadi saya bilang karena Hungaria ini part dari European Union. Kalau part dari European Union, mereka sudah memban Rusia dari SWIFT. Kalau sudah memban Rusia dari SWIFT, maka sistem keuangan sini juga terganggu. Kan di bank sini ada bank-bank yang dari 7 bank tadi yang punya cabang di kota ini itu tutup sementara waktu. Dan penjelasannya tutup sampai waktu yang tidak bisa sampai batas waktu yang tidak ditentukan katanya. Jadi semua nasabah orang-orang CII, orang-orang Hungaria ini pada ambil duitnya kemarin tanggal awal Maret dulu. Karena mereka berpikir takutnya nggak bisa karena banknya udah sendiri ditutup. Cabang-cabang bank Rusia itu banyak cabang. Jadi Rusia itu juga banyak investasi di negara ini sebenarnya. Paling takutnya sih masalah gas tadi. Tadi saya sebut terus masalah gas ini karena saya lihat langsung gitu kan. Karena gas dari kota yang saya tinggal ini kan dari Rusia. Jadi orang-orang itu banyak ketakutan kalau terjadi perang yang terlalu lama itu Rusia bakal ngambek, marah dan supply gasnya di-cut. Dan kita bakal kedinginan karena mereka belum punya backup plan. Backup plan-nya itu tergantung gas sama Norway sama Finland. Masalahnya Norway untuk bangun dari ujung barat banget Finland sono sampai ke kota ini yang ke Central Europe ini itu jauh. Pipanya itu jauh karena secara geografis Central European itu dekatnya ke Rusia. Dan itu bakal cost yang tinggi. Masalahnya winter kan keep coming, saya bilang tadi. Tiap tahun ada terus winter kan. Siapa bisa nunggu 10 tahun lagi tanpa gas itu. Jadi tapi sekarang sih orang-orang Central European Union itu bermainnya cantik. Mereka nggak ngasih statement yang keras-keras gitu kan. Ya kalau kata European Union sanksi ikut juga. Cuma tokoh-tokoh politiknya tidak terlalu keras kayak ini apanya kayak
Poland. Kalau Polandia itu dia keras. Kenapa? Dia punya sejarah dengan Rusia, emang mereka saling membenci satu sama lain gitu kan. Tapi kalau Hungari sama Rusia itu mereka nggak keras dalam artian karena mereka ada kepentingan gitu kan, kepentingan ekonominya, kepentingan public interestnya lebih tinggi gitu. Jadi gitu. Oke, baik Mas Benny. Mungkin karena sudah berjalan lebih dari 90 menit dan keterbatasan waktu ya. Mohon maaf. Ada yang raise hand, pasti aja. Oke. Ya itu. Kasihan dari tadi. Satu lagi Adi. Boleh Ubaida Abdillah menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih buat moderator. Pertama-tama saya mohon maaf dulu karena nggak bisa on cam karena kendala jaringan. Di sini saya mau bertanya kepada Mas Benny. Mas, kan Ukraina nih, ibarat dia kan negara kecil gitu kan. Rusia dia negara gede gitu kan. Dari tadi Mas kan bilang kalau Ukraina sama Rusia itu udah lama akur gitu, ibarat kayak Indo sama Malaysia. Kenapa sih, apa alasan kuat gitu loh Ukraina itu tetap teguh sama bahwasanya dia pengen masuk tadi NATO sama bukan masuk NATO, maksudnya kayak pro banget sama NATO sama Barat gitu Mas. Terus udah Mas, udah itu aja. Terima kasih Mas. Jadi itu menarik ya pertanyaannya. Jadi Ukraina itu sebelum Presiden Zelensky ini terpilih zaman-zaman dulu, itu dekat banget. Banyak sekali infrastruktur Ukraina itu dibangun sama perusahaan-perusahaan Australia. Banyak sekali perusahaan-perusahaan negara milik Rusia itu membangun di Ukraina. Jadi itu membuat sebenarnya Ukraina cukup tergantung sama Rusia dalam hal pembangunan gitu, infrastruktur. Kalau saya bilang sama profesor saya di kampus kayak kita bahas masalah Ukraina Rusia itu simple aja untuk nggak sesimpel yang saya sampaikan. Mas saya itu simple katanya adalah Ukraina itu cuma butuh jadi negara yang netral dan sibuk bangun ekonominya saja gitu kan. Sibuk biar orang-orang situ kaya. Kamu tahu nggak gajinya orang-orang Ukraina itu berapa per bulan average-nya? $200 per bulan. Itu lebih rendah pada Jakarta. Jadi orang-orang Ukraina ini kalau kamu ketemu turis dari Ukraina di Indonesia, jangan merasa kecil hati, gaji kamu lebih tinggi daripada mereka. Walaupun mereka kulit putih kan. Jadi yang saya mau bilang adalah kondisi ekonomi Ukraina itu sebenarnya sangat tidak bagus gitu kan. Kondisi bukan negara kaya dengan sumber daya alam, cuma tidak sekaya sama kayak kita lah masalahnya itu ya, belum dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau kita sih udah mulai banyak sekali pembangunan yang udah terjadi, dan saya percaya Indonesia bakal jadi salah satu pemimpin global di diplomasi di masa depan gitu ya. Nah, kenapa hal apa sih yang buat Ukraina berubah pola gitu kan, dari orang yang selama ini pro Rusia tiba-tiba jadi pro ke Barat? Mereka itu cuma satu, mereka tuh secara historical mereka tuh punya hate and love relationship with Rusia gitu kan. Sama kayak kita ke Malaysia, cuma kita sama Malaysia nggak terlalu vulgar apa hate and love-nya gitu kan. Banyaknya love-nya karena ya semacam budaya Melayu, kita tidak suka propaganda, kita tidak suka konflik gitu kan. Beda, negara ini punya pandangannya beda. Kalau mereka beranggapan kalau Rusia itu memberi efek yang sangat negatif ke negara mereka. Padahal secara fakta negara Ukraina itu banyak dibangun, infrastruktur banyak dibangun oleh negara dari Rusia, pebisnis Rusia gitu kan. Zelensky mengapa dia bisa terpilih sampai 84% tahun 2000 berapa ya? 2019 kalau nggak salah dia terpilih jadi presiden itu. Retorika Zelensky itu aktor ya. Sama-sama kalau Indonesia tuh mirip-mirip Sule-nya Indonesia dulu zaman-zaman sebelum jadi presiden. Beneran. Dia tuh tokoh komedian yang pura-pura jadi presiden di suatu sitkom di Ukraina, dan itu orang lihatnya bagus karena dia mengasih retorika anti Rusia di sitkom itu. Orang beranggapan dia bisa menjadikan itu hal yang sama di aplikasi di pemerintahan sebenarnya. Masalahnya adalah retorikanya sangat keras sekali gitu, keras sekali, dan itu
menimbulkan konflik gitu kan. Mereka hampir mau menasionalisasi banyak perusahaan-perusahaan dari Rusia. Yang kedua, karena kejadian Crimea, kalau kamu ingat, Crimea itu kan tahun sebelum Zelensky terpilih itu kan bukan dicaplok sih. Saya mencoba menghindari bahasa ini ya, menghindari bahasa bias. Maksud saya bukan dibebaskan juga, maksudnya kamu tahu Crimea sekarang kan jadi bagian dari Rusia secara geografiknya. Nah, dianeksasi sama Rusia itu dengan tujuan kalau populasi di Crimea itu kebanyakan orang Rusia. Jadi mereka menganeksasinya itu dan itu dianggap sebagai legal Rusia dan ilegal sama negara lain gitu kan. Nah, dari hal itulah itu trigger udah mulai muncul tuh, Crimea gitu kan, nasionalisasi aset orang Rusia, dan terus retorika tokoh politiknya Ukraina itu udah mulai muncul tuh benih-benih kebencian terhadap Rusia, dan itu mengakibatkan semua orang jadi tidak suka Rusia di Ukraina. Dan salah satu cara aman agar Ukraina itu tidak dihantam oleh Rusia sebelum beneran terjadi itu adalah mereka bakal bergabung ke NATO. Mereka berasumsi kalau gabung ke NATO itu Rusia bakal takut nyerang karena senjata NATO juga modern, di backup sama US, di backup sama Western. Masalahnya Ukraina sekarang dijadikan proxy gitu kan, dijadikan perang lawan Rusia. Cuma mereka nggak ngelibatin langsung. Mereka cuma ngirim senjata, ngirim pesawat, ngirim duit. Jadi kasarnya itu ya, sebelum perang itu, Zelensky itu didorong-dorong sama Biden, sama Olaf, sama Perdana Menterinya Inggris itu. Lu maju deh, perang-perang sama Rusia, ntar gue bantu, misalnya kan. Pas beneran digebuk sama Rusia, mereka pada kabur semua nih. Oh yaudah, ntar gue kirim supply deh ke lu deh, gitu kan. Gue kirim duit deh ke lu deh. Itu tambah apa namanya? Itulah kondisi yang sekarang ini gitu kan. Ukraina janjikan bantuan, tapi tidak ada bantuan apa-apa kecuali bantuan kayak duit itu aja, nggak ada bantuan tentara sama sekali sampai hari ini kan, karena dengan asumsi mereka bukan anggota NATO gitu kan. Nah, sebenarnya satu aja, Ukraina itu cuma butuh satu aja, mereka tuh cuma butuh netral, nggak usah pihak kemana-mana, nggak usah pihak ke Rusia, nggak bisa pihak ke NATO, nggak usah mimpi jadi European membership segala macam. Mereka cuma bisa satu, bangun negaranya gitu kan, fokus bangun negaranya itu mereka bakal maju kok, karena banyak lumayan besar tuh negara, geografisnya itu dan mereka punya historical yang bagus banget gitu kan, karena mereka itu sebelum menjadi Ukraina mereka kingdomnya itu selevel kerajaan Majapahitnya kita juga, sasarnya itu juga termasuk orang-orang maju zaman dulu ya. Cuma sekarang mereka juga salah urus doang sejak gabung Soviet Union. Jadi itu kali Haikal. Oke, baik Mas Benny. Atas pemaparannya yang cukup detail dan sangat bermanfaat mungkin bagi saya sendiri dan teman-teman Komrad HI yang lain. Sampai juga ke ujung, sampai juga ke sesi terakhir acara. Pertama-tama mungkin dari saya sendiri sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Benny selaku pembicara karena telah memberi insight yang banyak kepada kita mengenai penjelasannya. Dan tapi mungkin di lain kali, di lain waktu, jika memang bisa kembali mengundang Mas Benny untuk membahas hal lainnya, nih salah satunya seperti tadi membahas cryptocurrency atau yang lainnya yang berkaitan dengan hubungan internasional juga. Mungkin juga banyak teman-teman teks dari HI yang sangat penasaran mengenai cryptocurrency salah satunya. Mungkin bisa kali ya Mas ya? Bisa, boleh. Oke, Kita boleh baik. diskusi. Terima kasih Mas. Sebelum kita akhiri sesinya, mungkin kita sesi foto dulu kali Mas ya, sama teman-teman yang lainnya. Mungkin boleh minta bantuannya, Minhi. Untuk teman-teman dipersilakan untuk menyalakan kameranya agar ada dokumentasi. Oke, banyak nih. Oke, mungkin sudah lumayan banyak. Menunggu teman-teman yang lain.
Sepertinya sudah ya. Boleh Min dibantu. Mungkin dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya telah hadir di Open Discussion Text dari HI pada malam ini. Sampai jumpa di Open Discussion Text dari HI yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Terima kasih. Beni. Terima kasih selalu, sehat selalu ya Mas. Terima kasih Kak Beni. Makasih.